Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi mengenai pelayanan penjualan. Untuk definisi dari pelayanan penjualan itu sendiri adalah suatu proses penyampaian produk atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Lalu ada tujuan utama dari pelayanan penjualan, yaitu untuk membangun loyalitas kepada para pelanggan. Adapun juga tiga tujuan dari pelayanan penjualan ini sendiri, yaitu untuk meningkatkan kepuasan para pelanggan. Maksudnya di sini adalah jika pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan itu membuat para pelanggan kita merasa dihargai, dihormati, dan didengarkan, maka itu bisa saja membuat para pelanggan kita puas dengan layanan yang kita berikan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan penjualan. Malahan jika layanan kita itu baik, maka ini sangat berdampak positif kepada peningkatan penjualan kita. Dan yang ketiga adalah membangun hubungan dengan para pelanggan. Maksudnya adalah di sini jika pelayanan kita baik dan pelanggan merasa puas, maka pelanggan ini merasa hubungannya semakin dekat dan mereka semakin percaya kepada kita. Terus di slide yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip pelayanan penjualan. Prinsip yang pertama adalah ramah dan sopan. Maksudnya adalah jika pelanggan datang itu sebaiknya kita sambut dengan sambutan yang ramah dan yang sopan. Terus yang kedua ada tanggap dan responsif. Jika pelanggan mengajukan pertanyaan atau meminta untuk sebuah rekomendasi, maka kita akan menyambut dan menanggapinya dengan secara cepat. Seperti informasi-informasi yang kita berikan itu cepat dan bisa ditanggapi dengan pelanggan juga secara baik. Lalu ada jujur dan transparan. Maksudnya adalah jika melayani pelanggan, kita harus bersikap jujur dan apa adanya. Contohnya seperti kayak memberikan informasi, maka kita memberikan informasinya yang seperti apa adanya mengenai produk ataupun jasa ini. Lalu yang ketiga adalah lalu yang terakhir ada prinsipnya, yaitu memahami kebutuhan pelanggan. Jadi prinsip dari pelayanan penjualan ini adalah bisa memahami kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan. Maka jikanya kita bisa memahami kebutuhan pelanggan ini, maka para pelanggan juga akan merasa puas. Lalu di slide selanjutnya yaitu ada proses pelayanan penjualan. Ini yang pertama adalah sambutan dan identifikasi kebutuhan pelanggan. Maksudnya di sini adalah hal pertama yang kita lakukan adalah menyambut pelanggan dengan ramah dan sopan dan mengidentifikasi kebutuhan apa yang sedang dia cari gitu. Dan yang kedua adalah penawaran produk atau jasa. Maksudnya adalah menawarkan sebuah produk atau jasa yang dicari oleh para pelanggan. Bisa menawarkan kayak hal bermanfaat yang lain gitu, seperti itu. Dan yang ketiga adalah melakukan transaksi. Jika pelanggan sudah menyetujui pembelian, maka segeralah melakukan transaksi kepada pelanggan. Lalu yang keempat ada pengiriman jasa atau produk. Maksudnya di sini adalah jika sudah melakukan transaksi, maka sebaiknya melakukan pengiriman secepat mungkin, karena pastinya pelanggan itu akan puas jika pengirimannya cepat sampai. Lalu yang terakhir ada follow up dan evaluasi. Maksud follow up dan evaluasi di sini adalah seperti menanyakan apakah ada kerusakan atau kekurangan dalam pengiriman tadi. Lalu jika hanya ada dari perusahaan ataupun sebuah bisnis itu bisa mengevaluasi pelayanan penjualannya lagi secara baik gitu. Jadi kayak maksudnya evaluasi dan follow up ini adalah mendengarkan saran, kritik ataupun
apapun dari para pelanggan setelah barangnya sudah datang. Lalu yang selanjutnya ada etika. Etika dalam pelayanan penjualan itu menghormati pelanggan. Menghormati pelanggan di sini adalah jika pelanggan datang maka kita sebaiknya harus bersikap ramah, sopan, dan menghormatinya. Lalu yang kedua, menjaga kerahasiaan pelanggan. Jagalah rahasia pelanggan sebaik-baiknya, karena apapun informasi yang diberi oleh para pelanggan itu sebuah privacy yang pastinya mereka juga tidak ingin tersebar. Lalu yang ketiga adalah tidak melakukan kecurangan dan penipuan. Ini sangat penting karena kita sebagai pelayanan penjualan itu tidak boleh memberikan informasi yang asal-asalan, apalagi melakukan penipuan kepada para pelanggan. Lalu yang terakhir adalah menjaga kualitas produk atau jasa. Di sini juga sangat penting karena kita harus menjaga kualitas produk atau jasa kita kepada para calon pelanggan ini gitu. Jadi kita supaya mereka juga percaya kalau produk yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan itu sangat bermanfaat bagi mereka, jadi tidak mensia-siakan mereka. Pentingnya dari pelayanan penjualan ini adalah membuat kita menjadi semakin dekat kepada para pelanggan, dan pelanggan juga merasa percaya jika berbicara dengan kita. Lalu yang kedua adalah brand image positif. Maksud di sini adalah jika pelanggan yang puas dengan pelayanan kita, maka mereka tidak segan-segan untuk membeli kembali brand yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan omset. Di sini maksudnya kayak misalnya orang lain itu merasa puas dan mereka akan otomatis merekomendasikan suatu brand ini kepada orang lain, yang otomatis akan meningkatkan omset penjualan kita. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi. Maksud di sini adalah meningkatkan efisiensi itu sangat penting karena biasanya orang yang merasa puas mungkin tidak akan memberikan suatu kesan yang buruk kepada suatu brand yang kita tawarkan, suatu brand yang kita jual, atau suatu jasa yang kita tawarkan juga. Nah, lalu ada pelayanan penjualan yang berkesan. Itu seperti apa? Yang pertama adalah mendengarkan dengan saksama. Maksud di sini adalah kita mendengarkan para pelanggan yang mungkin sedang berbicara dengan kita, itu kita harus mendengarkan dengan saksama supaya pelanggan juga merasa didengar, merasa dihormati, merasa dihargai juga. Dan yang kedua adalah memberikan solusi yang tepat. Jadi tidak hanya kita menawarkan suatu barang atau jasa, kita juga harus memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga adalah tawarkan bantuan, misalnya seperti para pelanggan yang ingin minta tolong bawa bawaannya atau minta tolong berikan informasi yang lebih lanjut dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah lakukan pelayanan setelah penjualan. Maksud di sini adalah hubungi para pelanggan yang sudah membeli barang kita setelah beberapa hari dan tanyakan apakah ada kerusakan atau kekurangan dalam produk atau brand atau jasa yang kita tawarkan ini gitu. Jadi memberikan mereka pelayanan. Nah, itu tadi materi mengenai pelayanan penjualan, mulai dari definisi, tujuan, prinsip-prinsip, etika, proses pelayanan penjualan, kenapa pelayanan penjualan itu penting, dan bagaimana sebuah pelayanan penjualan yang berkesan itu. Nah, selanjutnya adalah saya ingin memberikan satu contoh mengenai proses pelayanan penjualan, yaitu adalah semisalkan ini ada seorang salesperson yang di toko pakaian, lalu dia memilihkan atau mencarikan pakaian sesuai dengan kebutuhan pelanggan, seperti ke acara formal misalnya pelanggan tersebut meminta, lalu si salesperson ini membantu mencarikan dan memberikan saran yang terbaik kepada pelanggan yang sedang membutuhkan ini, dan para pelanggan pun
merasa puas dengan respon dari salesperson ini. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata atau penggunaan kata, dan mohon maaf juga jika belum sempurna dalam penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.